Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word. Di YouTube channel saya Mario Marcelo. Saya rindu membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, firman Tuhan, kebenaran Tuhan, yang saya percaya kita semua pasti mendapat kekuatan, mendapat kebaikan ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan. Karena sebelum melangkah memasuki hari yang baru yang Tuhan jadikan, kita mau berdoa dan kita mau renungkan firman. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami merenungkan firman-Mu, perkataan-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah kuasa, berkat yang menguatkan kami. Pakai hamba-Mu, urapi kata kalimatnya, berkati kami juga yang mendengar, agar mengerti apa yang jadi janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kalau dikasih judul, mungkin judulnya pagi hari ini bekerja. Judulnya bekerja, haleluya. Mazmur 78 ayat 72. Firman Tuhan katakan, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saya ulang ya, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Melalui ayat ini, Tuhan memberitahu kita apa yang kita punya di dalam Tuhan, apa yang orang percaya punya di dalam Yesus. Kita anak-anak Tuhan diberi kemampuan memiliki hati yang tulus. Saya ulang, kita anak-anak Tuhan diberi kemampuan untuk memiliki motivasi yang baik untuk setiap tindakan kita. Alkitab bilang kita diberikan roh yang baru, roh yang tulus, hati yang tulus untuk setiap tindakan kita. Kita bersyukur di pagi hari ini, kita menyadari bahwa Tuhan akan menuntun motivasi kita dalam setiap tindakan. Tuhan memberi kita ketulusan hati. Sebab kitab Yesaya juga katakan bahwa yang percaya hatinya kau jagai dengan teguh. Yesaya 26, saudara nanti boleh baca. Dikatakan Tuhan menjagai hatinya. Tuhan memberi hati yang baru. Imani, percayalah bahwa ini yang Tuhan berikan buat kita. Ini yang kita punya. Kita punya hati yang tulus. Kita punya motivasi yang baik buat setiap tindakan. Bukan hanya hati yang tulus, motivasi yang baik, tapi kita diberikan kecakapan tangan. Kita diberikan kecakapan tangan. Saya sering berkata kepada teman-teman yang bekerja di kantor, bekerja di tempat pemerintahan, saya bilang bahwa di dalam kita ada roh yang bekerja. Di dalam kita ada roh Yesus Kristus. Yesus berkata, aku bekerja sampai hari ini, dan Bapakku masih bekerja sampai hari ini. Bahkan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Dan di dalam kita ada roh yang bekerja. Kalau di awal kita bekerja supaya dapat nafkah, supaya dapat berkat, supaya dapat uang, supaya dapat gaji, it's okay. Tapi kalau engkau bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Tuhan, kau harus naikkan level pemahamanmu, level imanmu, level motivasimu. Engkau bekerja karena di dalammu ada roh yang bekerja. Engkau bekerja karena di dalammu ada roh yang kreatif. Engkau bekerja karena di dalammu ada Roh Kudus yang sanggup kasih ide, supaya ide Tuhan itu tercurah melalui apa yang kau kerjakan, dan orang lain melihat ide Tuhan lewat hidupmu. Roh Tuhan tinggal dan diam di dalammu. Di dalammu ada roh yang bekerja, bukan roh yang pemalas. Menyadari ini, saya percaya bukan membuat kita tinggal diam dan tidak buat apa-apa. Justru membuat kita berkreasi lebih banyak. Jika kantor menuntut saudara 5, saudara akan bekerja di level lebih dari 5, 7, 8, bahkan mungkin 2 kali lipat, 10. Bukan karena saudara ingin dapat fee-nya, ya saudara pasti dapat fee-nya, dapat gajinya, dapat promosinya, itu sebuah kepastian. Tapi karena engkau sadar bahwa di dalammu ada roh yang kreatif, roh yang bekerja, bukan roh yang pemalas, bukan roh yang diem aja, tapi roh yang bekerja. Bahkan di dalammu ada talenta, ada bakat. Amin. Saya suka bilang sama yang bekerja, di tempat kerja engkau melayani Tuhan.
Karena di tempat kerjamu, karena hasil kerjamu, makanya engkau harus kerja dengan tulus hati dan kecakapan tangan. Jadi bukan hanya tulus hati, ya anak-anak Tuhan tulus hati, tapi anak Tuhan juga harus lebih rajin, lebih pintar, belajarnya lebih banyak. Daniel 10 kali lebih pintar, belajarnya lebih banyak, kerjanya lebih banyak, karena ada roh Tuhan di dalamnya. Amin. Karena waktu saudara bekerja dengan maksimal, itu artinya saudara menyadari saudara sedang melayani Tuhan. Karena di tempat kerja kau sedang melayani Tuhan. Dari apa yang kau kerjakan punya efek domino. Perusahaanmu bisa dapat untung kalau kerjamu benar. Dan karena perusahaanmu dapat untung, ya bisa gaji karyawan dengan baik. Kau sedang melayani Tuhan. Karena perusahaanmu juga bertumbuh dengan baik di sebuah kota di mana perusahaanmu berada, dan di salah satu pekerjaan yang dikerjakan ada kamu di sana, kamu sedang melayani Tuhan, kamu sedang melayani kotamu. Karena perusahaanmu kasih kontribusi ekonomi buat kota, kasih kontribusi ekonomi buat bangsa di mana perusahaanmu berada, di mana bisnismu berada, di mana usahamu berada. Jadi bekerja melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan Tuhan mau bilang, ketika Tuhan mengutusmu ke tempat kerja, ketika Tuhan mengutusmu ke sebuah perusahaan, Tuhan memperlengkapimu dengan motivasi yang baik, dengan hati yang tulus, tapi nggak stop sampai di situ. Tapi juga kemampuan, bakat, semangat, amin. Belajar lebih banyak, kerja lebih rajin, datang lebih awal. Itu yang Tuhan kasih. Tapi Pak, kok saya enggak ya? Berarti kamu nggak menyadari apa yang Tuhan kasih. Dan lebih parah lagi, kamu nggak bersyukur untuk apa yang Tuhan kasih. Malah jadi malas-malasan, malah jadi tinggal dan diam di tempat, merasa tidak berdaya, merasa nggak bisa, merasa lemah. Sadari apa yang Tuhan punya buat hidupmu. Tuhan punya, Tuhan memberikan kuasanya, dan itu jadi milikmu. Kamu punya ketulusan hati, motivasi yang baik, dan kamu punya talenta, bakat, kecakapan tangan. Amin. Dan orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan biasanya excellent di tempat kerjanya. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipakai di kerajaan itu. Yusuf jadi orang nomor 2 Perdana Menteri Mesir. Saya doa anak-anak Tuhan yang bekerja, menyaksikan program Morning with the Word di pagi hari ini, menyadari, disemangati oleh firman Tuhan. Kalau urusan berkat, tenang. Urusan berkat bukan karena usahamu semata. Urusan berkat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus menjadi miskin di atas kayu salib supaya kita jadi kaya. Urusan berkat, Bapamu pasti memberkatimu. Tapi urusan bekerja, Bapamu sudah memberi kepadamu hati yang tulus, kecakapan tangan. Sadari itu, bangkitkan, kembangkan itu yang ada di dalam. Saya percaya Tuhan mau mengajakmu melangkah lebih jauh, mengajakmu mengembangkan dirimu lebih hebat lagi. Untuk apa? Untuk nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati oleh Tuhan lewat hidupmu. Amin. Saya percaya di pagi hari ini perlu kita renungkan, karena kebaikannya tidak habis-habisnya buat kita. Apa yang Dia sediakan untuk kita jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Ambil waktu renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saya ajak kita, kalau bisa tutup matamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Hamba berdoa biar firman-Mu tertanam Tuhan di hati mereka, bahwa kami orang percaya Tuhan perlengkapi dengan hati yang tulus, motivasi yang baik. Bahwa kami orang percaya bukan hanya diperlengkapi dengan hati yang tulus, motivasi yang baik, kecakapan tangan. Tuhan taruh talenta di tangan kami, Tuhan taruh bakat di tangan kami, dan Tuhan mau itu semua berkembang, bukan dikubur. Kami percaya dalam kami bukan ada roh pemalas, di dalam kami ada roh yang penuh ide, ada Roh Kudus. Di dalam kami ada roh Yesus yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mampukan di mana Tuhan menempatkan mereka jadi berkat. Bahkan buat ibu-ibu rumah tangga mungkin yang diam di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan kecakapan tangan.
anak-anaknya diberkati, keluarga diberkati. Hamba berdoa buat semua yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Berkat Tuhan, urapan Tuhan turun. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan. Kasih sayang melimpah. Yang butuh jawaban doa, Tuhan buka jalan. Bahkan masalah ekonomi Tuhan tolong. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah doa, kita sudah renungkan firman, Tuhan sudah kasih tahu apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Melangkah hari ini dengan ketulusan hati, dengan kecakapan tangan. Bagikan link YouTube Morning with the Word di pagi hari ini buat teman-teman yang diberkati dan merasa diberkati dan merasa perlu, ada teman yang perlu dengar ini, ada keluarga yang perlu dengar ini, bagikan itu, amin. Bahkan bagikan di media sosialmu. Saya percaya nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan. Tuhan berkati setiap kita. See you.